Hai Wopal, balik lagi sama aku Andini di Momo Info. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita di bulan puasa kemarin diterima dan diri kita kembali fitri. Oh iya, ngomong-ngomong soal lebaran, pasti banyak sekali nih sajian-sajian yang menggugah selera. Mulai dari ketupat hingga rendang yang siap menggoyang lidah pada saat Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalian tahu nggak Mopal, asal-usul makanan khas lebaran dan apa aja ya? Ini dia bahasannya. Ketupat adalah salah satu menu paling wajib yang ada pada saat Hari Raya Idul Fitri. Jangankan sebagai makanan, ketupat juga biasanya dijadikan sebagai hiasan untuk menambah nuansa Hari Raya Idul Fitri. Ada yang tahu nggak sih asal-usul makanan yang satu ini? Ketupat biasanya disebut sebagai kupat oleh masyarakat Jawa dan Sunda. Kupat sendiri memiliki arti ngaku lapat atau laku papat, yang melambangkan 4 sisi dari makanan yang satu ini Momopal. Menurut cerita rakyat, makanan yang satu ini berasal dari masa syiar Islam Sunan Kalijaga pada abad ke-15 hingga ke-16. Saat itu, Sunan Kalijaga menjadikan ketupat sebagai budaya sekaligus filosofi Jawa yang berbaur dengan nilai keislaman. Yang menjadi keunikan dari makanan yang satu ini adalah dari bungkusnya yang terbuat dari anyaman daun kelapa ataupun daun pandan yang memopal. Tidak hanya di Indonesia saja, ternyata memasak ketupat pada saat Hari Raya Idul Fitri juga dapat kalian temui di negara Melayu lainnya. Kalau sudah ada ketupat, kurang lengkap nih rasanya kalau kita tidak hidangkan dengan makanan yang satu ini. Sudah ada yang bisa tebak belum? Yuk langsung aja kita lihat apa ya kira-kira. Makanan yang satu ini sangat cocok dijadikan lauk saat makan ketupat Momopal. Tapi tahu nggak sih kalian? Sejarah dari makanan ini cukup berbeda dengan gulai yang munculnya di daerah Sumatera. Opor sendiri muncul sekitar abad ke-15 sampai ke-16 di daerah Jawa, tentunya dengan memodifikasi kari sebagai bahan dasarnya. Dalam proses pembuatannya, opor dibuat dengan mencampurkan bumbu-bumbu seperti bawang hingga menggunakan kunyit. Kemudian, bumbu-bumbu itu ditumis dan dipadukan dengan santan. Opor juga mempunyai santan yang lebih encer dibanding dengan gulai dan kari. Tidak hanya pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri saja loh Momopal, opor bisa kalian temui pada saat perayaan Cap Gomeh. Dapat disimpulkan warna putih dari santan opor adalah perpaduan antara budaya kuliner khas Jawa dengan Tionghoa. Next ya, yang satu ini adalah makanan kebanggaan masyarakat Indonesia Momopal. Karena rasanya yang cukup mendunia dan disukai oleh masyarakat dunia. Sampai-sampai makanan yang satu ini dijual di Belanda loh. Ada yang tahu nggak? Betul banget, rendang. Rendang adalah salah satu kuliner Indonesia yang cukup mendunia. Bahkan para turis pun banyak yang memburu kuliner yang satu ini. Makanan khas Sumatera, tepatnya berasal dari daerah Minangkabau ini, dulunya hanya boleh disajikan untuk kaum bangsawan. Namun sekarang siapapun boleh menikmati kuliner yang satu ini. Dagingnya yang empuk dan rempah-rempah yang melapisi daging rendang memiliki kenikmatan tersendiri. Terbukti dari survei yang dibuat oleh CNN, rendang menduduki posisi 11 dalam World 50 Most Delicious Food. Wow, cukup membanggakan ya. Selain opor, makanan khas Indonesia yang satu ini juga sangat cocok dijadikan teman makan ketupat karena rasanya yang sangat gurih Momopal. Selain rendang yang menjadi makanan olahan daging pada saat Hari Raya Idul Fitri, kalian juga bisa nih mencicip makanan yang mempunyai cita rasa manis, yaitu semur. Untuk makanan yang satu ini ternyata lebih dikenal sejak abad ke-9 Masehi, yang terinspirasi dari hachi. Hachi terbuat dari potongan daging sapi atau burung dicampur sayuran. Kemudian masyarakat pribumi kala itu mencoba membuat hidangan serupa dengan kecap sebagai pewarna gelapnya. Rempahnya yang dimodifikasi dengan penggunaan bawang putih dan bawang merah yang mendominasi. Nama semur pun diadaptasi dari bahasa Belanda, yaitu stommeris, yang artinya adalah kukusan. Sekilas kata stommeris terdengar seperti semur, dan akhirnya orang Indonesia menyebutnya sebagai sajian semur. Buat kalian yang tidak menyukai cita rasa yang gurih dan cenderung pedas pada rendang, cocok banget nih untuk kalian. Yang selanjutnya adalah sambal goreng ati. Sajian yang satu ini biasanya menjadi makanan pendamping ketupat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Walaupun awalnya makanan ini hanya dapat kalian temui di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, makanan yang satu ini sudah dapat kalian temui di seluruh penjuru Indonesia loh. Selain pengolahannya yang mudah, makanan yang satu ini juga cukup favorit karena menggunakan sambal. Tidak hanya pada saat Hari Raya Idul Fitri Momopal, makanan yang satu ini juga sangat umum disajikan pada saat ada hajatan atau di acara pernikahan. Rasanya juga tidak kalah enak loh dari rendang, justru malah makanan ini yang menjadi sangat lengkap bila disajikan dengan ketupat dan rendang. Tidak hanya makanan berat saja Momopal, ada juga nih makanan ringan yang sangat ikonik pada saat perayaan Idul Fitri, yaitu nastar. Nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananasi atau nanas, dan tart atau pie yang artinya kue tart nanas. Kue ini terinspirasi dari kue pie atau tart Eropa yang biasanya diisi dengan blueberry ataupun apel Momopal. Karena pada saat zaman penjajahan belum ada infrastruktur yang memadai terkait apel dan blueberry. Akhirnya, kue ini menggunakan nanas. Nastar sendiri bentuknya lebih kecil dibandingkan pie atau tart Eropa pada umumnya. Makanan satu ini juga sangat banyak digemari oleh masyarakat umum saat momen lebaran tiba. Kue ini biasanya disajikan untuk menyambut tamu saat berkunjung ke rumah loh. Jadi buat Momopal lebih suka makanan beratnya atau makanan ringannya? Kalau aku sih tentunya makanan beratnya, karena cita rasa makanan Indonesia yang sangat menggugah selera. Cukup sekian Momo Info dari aku. Buat kalian yang sedang mudik, hati-hati di jalan ya. Dan kembali sampai di rumah masing-masing. Aku Adi pamit, bye-bye!